Nah, ternyata bagi Anda yang punya masalah hipertensi dan khawatir dengan penggunaan obat jangka panjang ya, kita punya solusinya untuk membantu Anda, yaitu dengan Hi10. Solusi untuk hipertensi ya, mengatasi penyebabnya, juga mengatasi tensinya, plus juga mencegah terjadi komplikasi akibat hipertensi dengan Hi10 pemirsa. Nah, Hi10 ini ya tentunya luar biasa sekali, dan nanti kita akan bahas Hi10 ini pemirsa ya. Tentunya juga bagi Anda yang mau memesan, selama acara ini berlangsung saja, kami berikan penawaran spesial. Ingat, hanya yang pesan selama acara ini berlangsung. Saran saya, Anda pesan aja dulu. Kenapa? Yuk langsung kita lihat. Kalau Anda pesan sekarang pemirsa, Hi10 ya, ini harganya satu botol adalah 499.000, anggap taruh kata 500.000 aja ya. Berarti kalau Anda beli dua, itu Anda harus membayar ya 998.000, hampir 1 juta. Tapi kalau Anda pesan sekarang, Anda cukup bayar 888 ribuan saja. Dan itu pun kita tambahin lagi bonus 1 botol. Ya, jadi totalnya dapat 3 botol. Catatan ya, harap dicatat nih, hanya untuk Anda yang pesan selama acara ini berlangsung, jadi pesan sekarang juga ya, kita cuma tayang 1 jam nih ya. Baik, dan tentunya pemirsa, kalau Anda ingin tahu kenapa Anda yang punya masalah hipertensi harus mengkonsumsi Hi10, jangan saya yang jelasin ya. Di sini sudah hadir bersama saya seorang fisioterapis ya. Beliau ini memang melakukan terapi untuk pasien-pasien pasca stroke yang mengalami kelumpuhan ya. Nah, siapakah beliau? Langsung saja, ini dia Pak Sultan. Halo, apa kabar Bapak? Alhamdulillah baik. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Oke, Pak Sultan. Ya. Nih ya, kalau kita bicara tentang terapi yang suka dilakukan sama Pak Sultan ya, itu kan berarti Pak Sultan sering ketemu sama orang-orang yang mengalami kelumpuhan akibat stroke, kena stroke ya. Nah, kalau boleh tahu, itu mereka kena stroke gara-gara apa sih penyebabnya? Sebetulnya penyebabnya banyak ya. Yang pertama sumbatan atau pecah pada pembuluh darah. Bisa disebabkan karena berbagai macam penyakit, diabetes, kolesterol atau penyakit lain. Cuman prosentase tertinggi itu disebabkan oleh hipertensi. Rata-rata punya hipertensi? Rata-rata punya hipertensi. Jadi hipertensi ini banyak menyebabkan kerusakan pada organ-organ yang lain tentunya, seperti kerusakan pada jantung, kerusakan pada pembuluh darah, kerusakan pada ginjal, ya, pada liver juga gitu loh. Jadi banyak sekali memang orang-orang itu menyepelekan hipertensi pada awalnya sebelum terjadi beberapa komplikasi yang sangat serius. Iya ya, gitu. Ternyata banyak sekali yang bisa terpengaruh ya. Betul, ada kebutaan juga loh. Ya. Bisa menyebabkan kebutaan juga ya, betul. dari hipertensi nih pemirsa. Jadi jangan main-main sama hipertensi Anda pemirsa. Ke jantung katanya bisa 2 kali lipat lebih cepat kena serangan jantung. Betul. Kalau kita ada hipertensi. Betul apa sih? Betul sekali, karena jantung itu kan memompa darah. Memompa ada sistolik, ada diastolik. Ada juga otot jantung dan ada juga pembuluh darah jantung. Jadi hipertensi ini kan berhubungan dengan dua organ inti, jantung sama ginjal. Oke. Yang diserang pertama mana? Jantung dong. Oke, baik. Nah, kalau sudah terjadi hipertensi, masalahnya nanti akan di jantung. Oke. Nah, kenapa sih kalau hipertensi itu nggak cukup katanya hanya sekedar minum obat hipertensi aja? Kan kalau boleh tahu nih ya, yang terjadi sama pasien-pasiennya Pak Sultan aja, kan itu mereka hipertensinya udah cukup lama dong. Iya, betul. Nah, itu mereka emang nggak minum obat sampai bisa kena stroke? Jadi ya itu yang perlu dijelaskan dan perlu dimengerti oleh masyarakat. Jadi hipertensi ini menyangkut dengan organ-organ yang lain. Nah, ketika kita minum obat itu yang diturunkan itu hanya tensinya saja. Oke. Contohnya begini nih. Nah, hipertensi ini kan berhubungan dengan liver, ginjal, terus ada paru-paru di sini, ada kelenjar adrenal dan pembuluh darah. Baru di sini nih ginjal udah mengalami kerusakan. Nah, hipertensi itu yang dikonsumsi kalau obat misalkan ya? Konsumsi BKO obat ya BKO, bahan kimia obat, yang ditekan ini hanya angiotensinnya, hormon angiotensinnya. Nah, tapi tidak memelihara liver, ginjal, paru-paru dan pembuluh darahnya. Gitu. Dan belum lagi kita berbicara tentang efek negatif yang ditimbulkan akibat bahan kimia obat tersebut. Iya, biasanya kan kalau kita minum kebanyakan obat itu pasti liver sama ginjal ya. Liver, ginjal dan pembuluh darah pasti udah rusak. Padahal bisa jadi hipertensi itu juga melibatkan ginjal dan liver. Liver, ginjal dan jantung. Nah, nantinya akan ke sana ya. Nantinya akan ke sana. Jadi sudah apa penyebabnya bisa terjadi dari kerusakan organ ini, ditambah lagi dengan bahan kimia obat yang masuk, efek sampingnya ke sini juga. Oh gitu. Oke. Itu yang menyebabkan
minum obat minum tapi obat, tetap terjadi komplikasi, terjadi komplikasi, ya. betul. Oke. Jadi ini pemirsa di rumah, kalau misalkan Anda ingin tahu solusinya apa, nah di sini ada Hi10. Nah, oke. Kenapa orang hipertensi disarankan untuk mengkonsumsi Hi10? Hi10, ya. Jadi Hi10 ini kalau kita berbicara masalah kandungannya itu bukan hanya untuk menurunkan tensinya. Oke, kita lihat di sini ya, kita jelaskan. Nah, kandungan pada Hi10 ini kenapa harus pakai Hi10, nggak pakai obat-obat yang lain? Karena kandungannya itu memelihara organ. Contohnya di sini, ini seledri, ini memelihara organ apa? Memelihara organ ginjal. Bahkan orang gagal ginjal, treatmentnya itu memakai daun seledri ini. Nah, daun pegagan untuk apa? Khusus untuk nutrisi otak. Sambiloto untuk apa? Sambiloto untuk menguatkan kerja otot jantung, menguatkan dia punya pembuluh darah jantung, dan mengontrol dia punya debar jantung. Oh, detaknya ya? Detak jantung. Sambung nyawa berhubungan dengan pembuluh darah, membersihkan pembuluh darah. Juga sama dengan jahe menghilangkan plak pada pembuluh darah. Daun dewa juga membantu dengan cepat regenerasi pada sel-sel tubuh yang rusak. Oh gitu. Gitu. Jadi Hi10 ini tidak menurunkan tensinya dengan menekan hormon tubuh yang menyebabkan hipertensi itu terjadi. Bukan cuma menekan hormon, tapi Betul, memelihara organ. tapi memelihara organ yang berhubungan dengan tensi darah. Oh gitu. Ya, jadi pembuluh darahnya di cover sama jahe, sama sambung nyawa, sama daun dewa. Terus jantungnya bisa di cover dengan sambiloto, begitu juga dengan ginjal dan pegagan. Dengan pegagan kita bisa mengobati orang yang insomnia. Jadi biasanya kan orang hipertensi kualitas tidurnya jelek. Nah, itu dengan daun pegagan bisa meningkatkan kualitas tidur dan mencegah insomnia itu terjadi kembali nantinya. Oh gitu. Betul. Nah, kemudian ya kalau kita bicara tentang ini kan kayak tadi ya, ada jahe, ini yang gampang-gampang ya. Sambiloto, terus kemudian juga daun seledri. Gimana kalau misalnya pemirsa di rumah begitu tahu langsung berpikir, "Oh, saya mau ngerebus sendiri aja." Bisa nggak sih kalau pakai rebus-rebusan daun-daunan ini? Kalau ngerebusnya bisa, cuman nggak ada manfaatnya. Kenapa? Karena gini, setiap herbal itu sebetulnya tidak bisa larut dalam air. Tidak semua herbal itu bisa larut dalam air. Oh, apanya? Zat aktifnya? Zat gitu? aktifnya nggak bisa larut dalam air. Jadi mau direbus dengan beberapa lama juga akan jadi sampah dalam tubuh. Nah, Hi10 ini nggak seperti itu. Hi10 ini karena kecil, jadi efeknya lebih cepat. Dosisnya terukur dan mempunyai Ukuran molekul ya? Ukuran molekul yang lebih kecil. Biasanya setengah jam atau 30 menit setelah dikonsumsi, tensi darah turun. Oh gitu. Betul. Tensi darah turun setelah konsumsi 30 menit. jam. 30 menit. Terus yang awalnya susah untuk tidur karena ada kandungan daun pegagannya bisa langsung merasakan relaksasi di situ. Yang tadinya badan pegel-pegel atau terasa pusing kan biasanya kalau hipertensi, karena ada kandungan sambiloto, ada kandungan daun dewa dan jahe, plak darahnya kan dibersihkan. Nah, itu juga akan menyebabkan seorang itu hilang simptomnya. Gejala yang tadinya tegang di pundak, ada rasa tidak nyaman di kepala itu hilang dengan konsumsi ini. Hanya dalam jangka waktu gitu ya? betul 30 menit. Dalam Jadi 30 menit. Kenapa 30 menit lebih cepat daripada obat lain? Karena kandungannya kecil sekali. Dia punya lebih mudah untuk diserap tubuh. Betul, seperti itu. Oke. Jadi berarti daya kerjanya lebih cepat ya, lebih cepat, lebih efektif. Nah, kemudian kalau misalkan kita udah tahu nih ya, berarti ini bagus banget kan, bukan hanya dari bahannya tapi dari teknologi pembuatannya ya kan, sehingga efektivitasnya juga lebih maksimal. Pertanyaannya kemudian, ini cara konsumsinya gimana? Jadi 3 kali dalam sehari 2 kapsul untuk pengobatan. Jadi untuk yang stroke untuk yang stroke, untuk yang susah tidur atau untuk gejala-gejalanya yang tensinya emang udah tinggi lah ya. Tensinya udah tinggi itu 3 kali sehari 2 kapsul. Oke. Nah, kalau untuk pencegahan, wah ini untuk pencegahan nih, mungkin usianya masih produktif biar nanti tidak terjadi hipertensi atau untuk memelihara kondisi ginjal. Ya, sering minum minuman yang kemasan atau sering minum minuman yang berwarna seperti teh, kopi dan lain-lain untuk memelihara kesehatan ginjal itu juga bisa. Untuk memelihara kesehatan pada pembuluh darah juga bisa. Itu diminum 1 kali sehari 2 kapsul sebelum tidur. Wah, ini berarti semua orang harus minum Hi10 sih saya rasa. Saya sarankan begitu karena kenapa? Apalagi bapak-bapak nih. Betul, jangan tunggu sampai hipertensinya datang baru minum. Nah, karena gini, kalau tadi bicara memelihara saluran darah, bapak-bapak yang merokok itu butuh juga loh pemeliharaan saluran darah. Untuk pengkonsumsi alkohol. Pemeliharaan juga untuk paru-paru. Untuk livernya ya, untuk livernya juga harus dijaga. Yang suka begadang, liver sama ginjal kan kegerus lama-lama. Itu juga membutuhkan konsumsi Hi10. Karena kenapa? Jangan tunggu sampai penyakit itu
menjadi parah baru diobati nanti gitu. Itu lebih susah nantinya. Oke. Ya. Nah, kemudian ya kalau kita lihat di sini nih Pak Sultan, ini kan untuk pencegahan ini berarti mereka yang sudah misalnya minum 2 botol nih, ya kan? Udah minum 2 botol kemudian udah turun nih tensinya, stabil sudah ya. Kan kalau minum pertama itu turun. Tapi kan harus terus ya sampai habis 2 botol dulu. Betul, sampai stabil. Nah, sampai stabil. Nah, kalau udah 2 botol udah stabil itu selanjutnya dosisnya diturunkan. Dosisnya ya diturunkan kan? menjadi Jadi 1 kali aja. 1 kali 2 kapsul sebelum tidur. Kenapa harus sebelum tidur? Karena kalau diminum pada waktu beraktivitas kan organ tubuh kita adrenalnya masih kencang. Nah, tapi kalau kita udah butuh adrenalin itu justru ya betul, kalau lagi aktivitas ya. Tapi kalau misalkan dikonsumsi High10 ini sebelum tidur itu kan dapat relaksasinya dapat. Terus untuk kinerja daripada pembuluh darah untuk dibersihkannya pembuluh darah itu menjadi lebih maksimal. Gitu. Jadi untuk membersihkan pembuluh darahnya lebih maksimal tujuannya untuk itu. Pompa jantung itu juga akan di recovery sel-selnya itu juga pada waktu istirahat itu lebih baik. Iya gitu. betul sih. Iya sih kayak gini aja kita ibu-ibu aja ya yang pakai skincare itu kan dipakainya tuh sebelum kita tidur. Karena katanya pada saat tidur itu badan kita banyak yang istirahat ya organ-organ tubuhnya, otot-ototnya sehingga difokuskan kepada yang sedang diterapi. Yang berarti bermasalah. High10 juga maksudnya begitu ya. Untuk tadi bersihkan paru-paru, liver, ginjal, saluran darah, menguatkan jantung dan juga untuk sel otak ya. Oke, nah bagus banget kan pemirsa ya. Jadi bagi Anda yang punya masalah hipertensi, ingat pengobatannya kan ini lama ya, seumur hidup ya pemirsa ya. Nah sekarang pertanyaannya, Anda nih kalau misalnya nggak mau terjadi komplikasi karena yang udah mungkin orang tua Anda atau keluarga Anda ada yang hipertensi juga ya kan, minum obatnya rajin tapi tetap terjadi komplikasi, untuk mencegahnya Anda bisa mengkonsumsi High10. Bukan hanya nurunin tekanan darah tapi mencegah terjadi komplikasi dan juga mengatasi penyebab hipertensinya. Nah kalau misalnya Anda mau nih High10 ya untuk konsumsi awal atau starter pada misalnya Anda sekarang ini punya hipertensi ya sudah cukup lama atau sudah cukup tinggi. Nah ini minum 2 botol dulu ya. Kenapa? Sebetulnya Anda minum 1 kali aja. Itu 30 menit pertama aja Anda udah langsung merasakan perubahannya, tensi turun, gejala-gejala tidak nyamannya hilang gitu ya. Tapi untuk menstabilkan kondisi ya penyakit Anda yang sudah lama ada di tubuh Anda tersebut, Anda perlu menghabiskan dulu 2 botol pertama ya. Nah sarannya seperti itu. Kemudian selanjutnya untuk maintenance ya nantinya ini dosisnya akan turun. Sekali lagi dosisnya turun. Dan untuk memenuhi kebutuhan Anda tersebut ya, High10 ini 1 botol harganya adalah 499.000 nih pemirsa. Satunya hampir 500.000, berarti kalau misalkan Anda beli 2 botol ya untuk starter aja, itu kan 1 juta kurang 2.000 ya, 998.000. Tapi kita kasih diskon 100.000 ya, jadi cuma 888.000 rupiah untuk 2 botol. Plus kalau Anda pesannya sekarang ya, saran saya pesan dulu aja sekarang. Kenapa? Selain Anda mendapatkan diskon 100.000 rupiah, kalau Anda pesannya sekarang kita tambahin 1 botol lagi. Jadi dapatnya 3 botol untuk yang pesannya selama acara ini berlangsung. 888.000 ya, itu dapatnya 3 botol. Padahal kalau Anda beli eceran ya untuk mendapatkan 3 botol ini adalah 1,5 juta. Ya, nah kalau misalnya Anda mau langsung pesannya sekarang nih pemirsa, pesan aja dulu nggak apa-apa ya kan, yang penting Anda dapat dulu bonusnya karena bonus ini terbatas sekali jumlahnya ya. Oke, kalau gitu Pak Sultan terima kasih loh penjelasannya. Nah pemirsa di rumah jadi jangan main-main dengan hipertensi, sekali lagi ya, hipertensi Anda di maintenance dengan cara yang kurang tepat, akibatnya apa? Akibatnya nanti bisa terjadi komplikasi yang serius ya. Nah jadi atasi hipertensi dari penyebabnya dan cegah terjadi komplikasi. Juga stabilkan ya tensi atau tekanan darah Anda dengan High10.